Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar yang Tuhan berikan sepanjang malam, dan Kau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru, dengan penyertaan Tuhan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari Tuhan berbicara kembali lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 berkata demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, tema kita hari ini ialah sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Saudara, pasti saudara tahu akan binatang domba, bukan? Domba ada binatang yang jinak dan dapat menghasilkan daging yang enak untuk dimakan, baik dijadikan sate, dijadikan sop, oseng, atau nasi goreng domba. Dan kulitnya pun bisa dijadikan sebagai bahan wol dan juga menghasilkan susu yang baik untuk kesehatan. Namun saudara, domba juga adalah binatang yang sering disebut sebagai binatang yang dungu atau bodoh. Ini menjadi kelemahannya. Karena itu domba mudah hilang atau tersesat. Karenanya domba butuh seorang gembala untuk menjaga dan mengarahkan jalannya. Kalau tidak, domba bisa tersesat dan tidak tahu jalan pulang ke kandangnya. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus menceritakan suatu perumpamaan. Ada gembala yang memiliki 100 ekor domba. Pada waktu malam, ketika si gembala itu menghitung jumlah dombanya sampai yang ke-99, yang mendapati ada satu yang hilang. Maka yang dilakukan ialah ia meninggalkan domba-domba yang lain. Mungkin ia segera memasukkan domba-domba yang 99 ini ke dalam kandang, agar mereka tidak berkeliaran sementara ditinggalkan. Lalu ia pergi mencari domba yang hilang tersebut. Maka gembala itu tahu bahwa domba gembalaannya pasti tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Maka sang gembala meninggalkan yang 99 ekor di dalam kandang dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Saudara, sang gembala terus mencari domba yang tersesat itu. Sang gembala tidak akan pulang sampai ia menemukannya. Setelah ia mencari dan dia menemukan domba tersebut, ia sangat bergembira. Ia meletakkan di atas bahunya dengan penuh sukacita. Bahkan ketika di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Nah saudara, arti dari perumpamaan dari domba yang hilang ini ialah jiwa manusia begitu berharganya di hadapan Tuhan. Waktu itu bersama dengan Tuhan,
Ada para pemungut cukai dan orang berdosa yang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi tidak senang dengan kehadiran para pemungut cukai dan orang berdosa ini. Saudara, siapa para pemungut cukai ini? Para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka mengumpulkan pajak untuk masyarakat Yahudi yang berada di bawah kekuasaan Romawi pada waktu itu. Seringkali mereka dipandang sebagai pengkhianat bangsa, dan sebab itu mereka dibenci oleh masyarakat Yahudi. Dianggap mereka sebagai orang yang berdosa. Saudara, tetapi bagi Tuhan Yesus, para pemungut cukai dan orang berdosa ini adalah seperti domba yang tersesat. Mereka tersesat jalan hidupnya dari Allah, karena selama ini hidupnya jauh dari Tuhan dan suka melakukan dosa, hanya hidup untuk diri sendiri. Bagi Tuhan, mereka ini yang harus dicari dan diselamatkan agar hidup mereka tidak binasa karena dosa mereka. Kita tahu, saudara, apa upah dosa? Upah dosa adalah maut, itu hidup kekal di api neraka. Artinya, kalau manusia mati karena ia berbuat dosa, maka ia pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan dan akan berada di api neraka selama-lamanya. Saudara, karena itulah Tuhan mau datang dari sorga ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Setiap manusia yang percaya kepada Tuhan, maka dosa-dosanya diampuni dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena itu Tuhan Yesus mau berkorban bagi manusia, karena Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tidak ingin kita ada di neraka, tapi sebaliknya ada di sorga bersama dengan Tuhan. Karena itu di ayat 7 dikatakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, satu jiwa, satu orang di hadapan Tuhan sangat berharga. Dan ada sukacita di sorga karena satu jiwa yang bertobat. Ada kegembiraan, ada sorak-sorai ketika ada manusia yang berdosa yang bertobat. Karena itulah Tuhan mencari yang terhilang, mencari saya dan saudara, agar kita kembali ke jalan yang benar, agar hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saudara, melalui bagian ini kita mau belajar bahwa Allah menyediakan pengampunan yang berlimpah dan sedang mencari saudara dan saya yang tersesat dan mau kembali kepadanya. Saudara, kebaikan kasih Tuhan begitu besar buat kita semua. Tuhan tidak ingin kita terhilang daripadanya. Tuhan terus mengingatkan kita agar kita semua hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, dan jangan hidup di dalam dosa. Karena itu saudara, kalau kita sekarang seperti domba yang dungu, yang tersesat, berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri, jauh daripada Tuhan, mari kembalilah kepada Tuhan. Tuhan menerima kita dan pengampunannya menanti kita. Dan saudara, ketika kita mengetahui kebenaran ini, bagikanlah sukacita ini kepada banyak orang, agar mereka pun boleh mendengar Injil dan bertobat. Sungguh saudara, ada sukacita di sorga ketika satu jiwa bertobat. Saudara, mari kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, dan kita bagikan kasih ini kepada banyak orang. Kiranya renungan ini memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan, untuk penebusan yang Tuhan berikan, nyatakan kepada kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami bawa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan pula yang memberkati setiap hal yang kami kerjakan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tak dapat berbuat apa-apa. Pergumulan kami, sakit penyakit kami, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang campur tangan,
Kiranya Engkau yang boleh memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit perut Tuhan, mungkin mah kami kambuh, asam lambung kami naik. Tuhan jamah kami, biar Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan keadaan kami. Kami yang sedang demam, Tuhan tolong kami juga, biar Tuhan boleh redakan demam kami, Tuhan boleh memulihkan keadaan kami. Mungkin kami sedang sakit kanker kulit, Tuhan tolong kami juga. Kiranya Engkau Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami pemulihan, berikan kami kesembuhan daripada Engkau. Kami percaya kepadamu. Kami sedang sakit kanker paru-paru, Tuhan juga tolong kami Tuhan. Berikan kami pertolongan Tuhan, menjalani kemoterapi yang kami lalui. Tuhan tolong, Tuhan boleh memberkatinya. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau. Kami sedang sakit vertigo ya Tuhan, kepala kami pusing Tuhan, tolong kami, biar Engkau juga Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Kami Tuhan yang ada asma, dan asma kami sedang kambuh, Tuhan juga tolong kami, Tuhan boleh memulihkan keadaan kami. Kami sedang bergumul dengan virus corona Tuhan, kami sedang isolasi di rumah, atau di rumah sakit, atau di wisma atlet. Tuhan tolong kami, berikan daya tahan tubuh yang baik, berikan kekuatan, berikan pemulihan yang daripada Engkau. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Ini Tuhan doa kami, ini pengharapan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.